Berikutnya lagi ada shadow highlight. Ini shadow highlight secara otomatis begitu Anda klik dia akan langsung apply perubahannya. Jadi fotonya akan langsung terlihat berubah. Anda lihat barusan. Jadi ini sebelumnya, kemudian ini dengan shadow highlight. Kalau di di Photoshop Anda hanya muncul shadow dan highlight, Anda bisa klik show more option untuk melihatkan option yang lebih banyak. Tapi kita fokus ke basicnya saja, itu shadow dan highlight. Jadi shadow highlight dia akan memberikan dua option, yaitu membuat area shadow menjadi lebih terang di slider ini. Jadi defaultnya shadownya adalah 0% seperti ini. Jadi kalau saya ingin membuat shadownya lebih terang tanpa mempengaruhi area yang sudah terang, maka saya bisa geser shadownya sehingga area yang gelapnya menjadi lebih terang. Kebalikannya adalah highlight 0% seperti ini. Kalau saya pengen highlightnya menjadi lebih gelap, maka saya bisa geser ini ke kanan. Jadi area highlightnya sekarang menjadi lebih gelap. Oke, berikutnya lagi kita masuk ke HDR toning. HDR toning untuk kita melakukan adjustment high dynamic range. Saya nggak akan bahas secara mendetail, nanti mungkin akan saya buat tutorial khusus tentang HDR. Kemudian ada variation yang di sini mati. Jadi di image adjustment variation ini mati karena kita ada di mode 16 bit. Jadi saya rubah dulu ke 8 bit. Anda bisa baca tutorial artikel saya sebelumnya tentang bit depth. Baru kemudian adjustmentnya, variationnya bisa kita akses. Variation ini sebenarnya adalah shortcutnya atau kumpulan atau versi sederhananya dari semua perubahan yang kita lakukan sebelumnya di kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kalau kita klik variation, tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal foto kita, dan ini tampilan yang nanti preview dari setelah kita melakukan perubahan di variation sini. Kemudian Anda perhatikan apa saja yang bisa dirubah. Yang bisa dirubah ada 4 hal, yaitu area shadow, midtone, highlight, dan kemudian warna, saturasi warna. Kemudian yang kita berikan perubahannya apa? Ada dua kotak besar di sini. Yang pertama, yang 3 ini adalah gelap terang. Sedangkan di kotak yang sebelah kiri yang lebih banyak ini adalah ke warna. Jadi kalau misalkan saya rasa, saya fotonya terlalu gelap, saya pengen buat lebih terang, Anda bisa klik yang tulisan kotaknya ada lighter ini. Anda klik sekali, maka dia akan lebih terang 1 kali dari yang sebelumnya. Anda klik 2 kali, maka dia akan 2 kali lebih terang dari sebelumnya, dan seterusnya. Oke, saya tekan Alt dulu untuk merubah tombol cancel menjadi reset. Saya balikin lagi ke awal. Kemudian di yang sebelah kiri adalah ke warna. Jadi misalkan saya pengen warnanya, saya pengen lebih hangat. Jadi akan saya buat lebih ke kuning. Saya tinggal klik kuning sekali, maka fotonya akan 1 kali lebih kuning dari yang sebelumnya. Kalau setelah saya tambahin satu kali kuning, misalnya saya pengen tambahin yang cyan-nya lebih banyak, cyan-nya sekarang. Saya klik cyan-nya. Tapi kali ini saya pengen cyan-nya lebih banyak di shadow. Saya klik shadow, kemudian more cyan. Sekali lagi, jadi 2 kali seperti itu. Jadi perubahannya seperti itu, versi simpelnya atau lebih mudahnya dari perubahan-perubahan di image adjustment yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian ke bawah ada desaturate. Desaturate ini sesuai dengan namanya, ini untuk membuat foto kehilangan saturasinya atau membuat foto jadi hitam putih. Sama saja dengan Anda memilih image adjustment, kemudian hue saturation, saturationnya kita habisin ke kiri. Sama itu dengan image adjustment desaturate. Kemudian ada match color. Kalau kita buka 2 file foto sekaligus, kita bisa matching colornya, warnanya, nuansa warnanya. Saya tidak akan bahas secara khusus di sini. Kemudian ada replace color. Kita bisa mengganti warna tertentu pada area tertentu. Kita bisa seleksi warnanya terlebih dahulu. Contohnya saya mau seleksi langitnya yang warna biru ini. Tinggal saya arahin kursor saya ke warna tersebut, saya klik, maka di layar preview sini yang berwarna putih adalah area yang terseleksi. Anda bisa atur seleksinya seberapa banyak, itu dengan fuzziness, slider fuzziness ini. Saya akan buat sedikit seperti ini. Lalu berikutnya, ini warna yang terseleksi barusan. Berikutnya bisa saya atur hue, saturation, maupun lightness dari warna tersebut. Misalkan saya buat lebih gelap, atau saya buat lebih terang, atau saya buat sekarang hue-nya saya rubah, saya buat lebih
ke hijau misalkan, atau ke warna lain. Anda bisa atur saturasinya juga. Dengan demikian Anda bisa melakukan perubahan pada area-area tertentu dengan melakukan seleksi. Misalkan, contohnya lagi, misalkan saya mau merubah warna topi yang biru ini. Saya bisa seleksi, klik di situ, di warna birunya, nanti terseleksi sini, kemudian Anda bisa atur fuzziness-nya untuk menentukan seberapa banyak warna yang terseleksi. Anda lihat semua warna yang sama, yang tidak hanya diklik di sini, contohnya di frame-nya juga akan terseleksi. Misalkan seperti itu, kemudian Anda bisa atur warnanya di kolom bawahnya, di slider bawahnya. Oke, berikutnya lagi paling bawah kemudian ada equalize untuk melakukan equalize hampir sama dengan tonal kontras. Jadi pengaturan tonal pada kontras yang diatur oleh Photoshop secara otomatis. Oke, demikian penjelasan tentang image adjustment yang ada di Photoshop. Seiring dengan perkembangan versi Photoshop yang semakin baru, adjustment-nya juga semakin bertambah. Tapi pada intinya sebenarnya ada di dua kelompok pertama ini, yaitu perubahan tonal gelap terang maupun perubahan pada warna. Oke, demikian penjelasan tentang image adjustment. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com.